Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat yang tidak terhitung banyak sehingga kita bisa merasakan indah hidup hingga detik ini. Kedua, tak lupa dan jangan sampai kita lupa, semoga selawat serta dalam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berlelah-lelah di medan juang dakwah demi tersebarnya agama Islam. Begitu juga kepada para keluarganya dan sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Tema yang akan saya bahas pada ceramah kali ini adalah tentang cara Islam membasmi mafia peradilan. Kedudukan hakim dalam Islam. Islam memuliakan profesi hakim disebut al-qadi. Namun demikian, Islam juga memperingatkan dengan keras bahaya hakim jika menyimpang. Dalam Islam, hakim berkewajiban untuk selalu mengadili manusia hanya dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah yang menyatakan wa anikum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut wahyu yang telah Allah turunkan. Surah 5 Al-Maidah ayat 49. Sebaliknya, para hakim haram menetapkan keputusan hukum secara zalim. Kapan seorang hakim bisa disebut zalim? Tidak lain saat dia tidak memutuskan hukum dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berlaku juga bagi penguasa yang tidak berhukum dengan hukum-hukumnya. Demikian sebagai ya Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa man lam yakum bima anzalallahu falaika humul zalimun." Siapa saja yang tidak memutuskan hukum dengan wahyu yang telah Allah turunkan, maka mereka itulah kaum yang zalim. Surah 5 Al-Maidah ayat 45. Para hakim itu ada 3 golongan, 1 di surga dan 2 di neraka. Yang pertama, hakim yang berada di surga adalah yang mengetahui kebenaran dan dia memutuskan hukum dengan adil. Yang kedua, hakim yang mengetahui kebenaran tetapi dia mencederai hukum, memutuskan hukum secara zalim, maka dia di neraka. Yang ketiga, hakim yang memutuskan hukum di tengah-tengah manusia atas dasar kebodohan, maka dia pun di neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Membasmi mafia peradilan. Islam menawarkan solusi untuk membasmi mafia hukum atau mafia peradilan secara menyeluruh. Pertama, tidak lain dengan mengangkat para hakim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakim tidak boleh berkalangan orang kafir atau fasik yang disebut pelaku maksiat. Hakim yang beriman dan bertakwa tentu hanya takut kepada Allah, sama sekali tidak takut kepada manusia, meskipun dia penguasa, orang kaya, oligarki, atau orang yang punya pengaruh, ia pun akan memiliki sikap warah atau takut berbuat dosa. Dengan itu, ia tak mudah disuap atau korupsi. Misalnya, dia pun akan berusaha kerasnya untuk memutuskan hukum dengan adil. Selain itu, menurut Syekh Abu Bakar Muhammad bin Khalaf Ad-Dabi Al-Badadi dalam Al-Baq Al-Qudat, sesungguhnya hakim itu membutuhkan 4 sifat dalam dirinya. Jika satu saja sifat itu luput dari dirinya, maka dia cacat. Pertama itu ada waras, yang kedua berilmu, yang ketiga ada paham, yang keempat selalu bertanya atas apa yang tidak dia ketahui. Kedua, solusi sistematik. Islam mendorong pengawasan ketat terhadap hakim untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, jangan sampai misalnya mereka terlibat dalam suap menyuap. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tegas menyatakan, la'anallahu ra'asi wal furutasi wal ra'isa bainahuma. Allah telah melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantara di antara keduanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena itulah saat menjadi Khalifah Umar bin Al-Khattab biasanya memeriksa harta para pejabat, termasuk hakim, sebelum dan sesudah menjabat untuk memastikan tidak ada penyelewengan. Jika ada kelebihan harta,
pada mereka secara tidak wajar atau ilegal. Khalifah Umar tidak segan-segan untuk menyita harta tidak sah tersebut. Karena itulah Islam mendukung perampasan aset hasil korupsi untuk mengembalikan hak-hak rakyat. Ini sejalan dengan firman yang secara tegas melarang siapapun memperoleh harta secara batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqalu amakumu baikum bal batili wa tulu biya ila hakami liskulu fariqo min amwali nasibil isusi wa antum ta'lamun." Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Jangan pula kalian membawa harta itu kepada hakim agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain dengan dosa. Padahal kalian mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 188. Namun, demikian dalam sistem pemerintah sekuler saat ini, semua solusi personal maupun sistematik di atas dipastikan akan gagal. Sebabnya, solusi tersebut yang seiring dan sejalan tidak lain adalah sistem pemerintahan Islam. Sistem pemerintahan Islam adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada akidah Islam dan memperlakukan hanya syariah Islam. Itulah sistem pemerintahan khilafah. Hanya dalam sistem khilafah lah sistem peradilan Islam bisa ditegakkan. Hanya dengan itu pula mafia hukum dan peradilan bisa dilibas secara tuntas. Nah, sekian dari ceramah pada yang saya tampilkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan pembelajaran untuk diri saya sendiri dan untuk para jemaah-jemaah yang telah melihat video ini. See you teman-teman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.